wahyu pada hadis Nabi itulah pantas kalau Ibnu Shalah menyebutnya dengan ilmu akhirat. Terus sekalian, ada pesan pertama bahwa adab paling penting yang harus disiapkan oleh siapapun yang akan memposisikan diri sebagai guru hadis adalah tashihan niyah wa islahiha. Ya. Menata niat agar benar niatnya. Memperbaiki niat kalau memang kurang baik. Ya. Tentu saja niat tertinggi adalah niat yang ikhlas. Aktivitas apapun itu untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, bagian dari konsekuensi niat yang ikhlas adalah bahwa hati guru hadis itu seharusnya disucikan, dijauhkan dari tujuan-tujuan duniawi. Artinya, tidak layak andai kata mengajarkan hadis tapi dengan orientasi mencari dunia. Baik berupa harta, atau status sosial, atau kekayaan, atau pangkat yang mungkin bisa diraih dengan posisi sebagai guru hadis. Kemudian yang berikutnya adalah kematangan kepribadian yang itu bisa dicari pada indikasinya atau biasanya orang itu akan matang secara kepribadiannya ketika mencapai pada tingkatan umur tertentu. Berkaitan dengan umur itu, ada perbedaan pendapat ulama, kira-kira pada umur berapa seorang itu dianggap matang dan layak tampil sebagai guru hadis. Ada pendapat dari Al-Qadhi Abi Muhammad Ibnu Khallad rahimahullah, yang dia menyatakan berdasarkan beberapa athar yang dia kaji bahwa ketika seseorang mencapai batas umur minimal 50 tahun, orang akan mencapai tingkat kematangan kepribadian, kematangan sikap, dan ketika itulah dia lebih pantas untuk memulai jadi guru hadis. Tetapi dia memberikan catatan lain bahwa andai kata memulai menjadi guru hadis itu pada umur 40 tahun itu pun tidak apa-apa. Karena dia memperhatikan bahwa Nabi Muhammad itu diangkat sebagai nabi pada umur 40 tahun. Tentu saja batasan umur semacam ini hanya sebatas sebagai ancang-ancang, bukan untuk batasan matematis. Karena dalam beberapa kasus, Nabi Muhammad memang diangkat sebagai nabi pada umur 40 tahun, tapi ada beberapa nabi yang lain yang diberi wahyu sejak belum umur 40 tahun, antara Nabi Yahya, Nabi Isa juga di bawah umur itu. Saudara sekalian, sikap atau pendapat beliau, yaitu Muhammad Ibnu Khallad, itu dikritik oleh Al-Qadhi Iyad. Ada seorang yang cukup terkenal, yaitu Qadhi Iyad, itu seorang hakim yang sangat terkenal dalam sejarah peradilan Islam. Dalam mengkritik pendapat Ibnu Khallad, Al-Qadhi Iyad menyampaikan ada banyak para sahabat yang mereka itu mengajarkan hadis, dan ketika beliau meninggal itu juga belum sampai umur 40 tahun. Tetapi banyak hadis yang diriwayatkan para ulama lewat mereka, lewat jalur mereka. Contoh beberapa yang dia sebut adalah Umar Ibnul Aziz, ketika meninggal belum sampai umur 40 tahun. Sa'id Ibnu Jubair ketika meninggal juga tidak sampai umur 50 tahun. Nah, kemudian
ada sahabat Malik bin Anas yang ketika dia mulai mengajar hadis, dia itu masih umur likuran, ya 20 lebih, belum sampai 30 tahun. Bahkan ada riwayat yang menyampaikan bahwa sahabat Malik bin Anas itu menyampaikan hadis ketika dia masih umur 17 tahun. Ibnu Sab'a Asyarah, umur 17 tahun sudah mengajarkan hadis. Kemudian juga Imam Asy-Syafi'i, dia mulai mengajar ketika masih sangat muda. Ya, dia lebih muda dibanding Imam Ahmad bin Hambal. Ya, itu kritik berdasarkan data-data sejarah yang disampaikan oleh Qadhi Iyad terhadap batasan umur yang disampaikan oleh Ibnu Khalad. Imam Ibnu Shalah dalam kitab ini mencari semacam pendapat tengah bahwa batasan umur yang disampaikan oleh Ibnu Khalad minimal 40 tahun atau sebaiknya umur 50 tahun itu hanya semacam prediksi di mana pada umur itu dianggap seseorang mulai mapan pemikirannya, matang sikapnya. Tetapi andai kata orang-orang tertentu yang diberi mauhibah oleh Allah akal yang sangat cerdas, yang sangat brilian, sehingga pada umur yang masih relatif muda dia punya kecakapan keilmuan termasuk dalam bidang hadis, tentu saja boleh bagi yang bersangkutan untuk mulai mengajarkan hadis meskipun masih jauh dari umur 40 tahun, apalagi umur 50 tahun. Seperti contoh-contoh yang disebut oleh Qadhi Iyad itu contoh tokoh-tokoh yang brilian, yang ibaratnya tidak bisa dijadikan tolak ukur untuk berlaku umum. Ya. Itu jalan tengah yang dipahami oleh Ibnu Shalah. Artinya batasan umur tidak mutlak, kemudian yang penting sebetulnya adalah bagaimana kesiapan seseorang untuk mengajarkan hadis. Tapi kalau saya sendiri lebih memahami bahwa siapapun yang punya ilmu hadis, besar maupun kecil dalam sisi kapasitasnya, masih muda atau tua, saya memahaminya ilmu itu sebagai amanat. Dia punya kewajiban selain untuk menerangi dirinya sendiri, dia juga berkewajiban untuk menyampaikan oleh orang lain. Saya menganalogkan ilmu hadis besar maupun kecil kapasitasnya itu dengan ayat Quran atau Quran yang dipahami muslim, muslimah, dimanapun, kapanpun. Selain diamalkan untuk dirinya sendiri, dia juga berkewajiban untuk menyampaikan umat lain. Ya. Seperti sabda Nabi tadi sudah saya sampaikan, balighu anni walau ayah. Kira-kira kalau ditarik ke hadis ya bukan bermaksud saya membuat hadis, tapi dari isi pesan Nabi ya seakan menyampaikan balighu anni walau hadisan, seakan ya. Sampaikan kepadaku meskipun kamu hanya bisa menyampaikan 1 atau 2 hadis dalam jumlah yang kecil. Kemudian ada juga pembahasan oleh ulama tentang umur berapa kira-kira orang sudah penting untuk berhenti mengajarkan hadis. Ya. Ada sebagian pendapat termasuk Ibnu Khalad tadi yang menyampaikan kalau orang sudah mencapai umur 80 tahun biasanya sudah mulai melemah fisiknya, melemah pula kecerdasan akalnya. Karena itu kalau sudah mencapai umur 80 tahun hendaknya orang berhenti. Tentu saja kecuali beberapa kasus individual di mana orang meskipun sudah melampaui umur 80 tahun, kesehatannya masih baik secara fisik maupun akal. Karena dalam beberapa kasus dalam sejarah memang ada beberapa orang yang sudah melampaui umur 80 tahun tetapi masih sehat, baik fisik maupun akalnya. Di antara mereka adalah